Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang mobilitas tenaga kerja di Indonesia di kala pandemi global. Sebelum memulai presentasi, saya selaku moderator akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Pertama, Rahimaullah Aisyah Muhyiddin, NIM 18104011064. Yang kedua, Ivan Ardiansyah, NIM 18104011065. Yang ketiga, Hafiz Rizal Sultoni, NIM 18104011066. Yang keempat, Nova Aulia Dwi Ramadhani, NIM 18104011074. Yang terakhir, Siti Umi Nur Maufiroh, NIM 18104011080. Untuk slide pertama tentang pengertian mobilitas akan dipresentasikan oleh Ivan Ardiansyah. Kepadanya saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Ardiansyah, NIM 181040111065. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian mobilitas tenaga kerja. Yang pertama, menurut Hestari Yuni tahun 2013, mobilitas penduduk merupakan gerak penduduk yang melintasi wilayah dalam periode waktu tertentu. Yang kedua, menurut Priyono Cipto Haryanto, mobilitas penduduk merupakan bagian internal dari proses pembangunan secara keseluruhan. Mobilitas telah menjadi penyebab dan penerima dampak dari perubahan dalam struktur sosial suatu daerah. Secara umum, pengertian mobilitas tenaga kerja adalah suatu bentuk perpindahan non-fisik tenaga kerja, berbeda dengan mobilitas spesial yang memberi tahu dimensi geografis. Mobilitas pekerja memberikan perhatian pada perubahan lapangan pekerjaan dan status pekerjaan tenaga kerja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Slide kedua tentang jenis-jenis mobilitas tenaga kerja akan dipresentasikan oleh Siti Umi Nur Maufiroh. Kepadanya saya persilahkan. Jenis-jenis mobilitas tenaga kerja. Mobilitas tenaga kerja dapat dibedakan menjadi dua, yaitu mobilitas permanen dan mobilitas non-permanen. Mobilitas permanen adalah perpindahan penduduk melewati batas administrasi suatu daerah dengan tujuan tertentu untuk menetap. Sedangkan mobilitas non-permanen adalah pergerakan penduduk melewati batas administrasi suatu daerah dengan tidak adanya tujuan untuk menetap. Slide ketiga tentang hambatan terjadinya mobilitas tenaga kerja di Indonesia akan dipresentasikan oleh Nova Aulia Dwi Ramadhani. Kepadanya saya persilahkan. Hambatan terjadinya mobilitas tenaga kerja di Indonesia. Hambatan mobilitas membatasi pekerja untuk berpindah antara perusahaan, pekerjaan yang berbeda, area domestik yang berbeda, atau bahkan antar negara. Ketika mereka pindah, ada beberapa risiko yang harus mereka tanggung, termasuk gaji, senioritas, hak pensiun, dan lingkungan kerja yang mendukung. Terima kasih. Selanjutnya tentang dampak mobilitas tenaga kerja di Indonesia di kala pandemi akan dipresentasikan oleh Hafiz Rizal Sultoni. Kepadanya saya persilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafiz Rizal Sultoni. Di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai mobilitas tenaga kerja di kala pandemi global. Nah, untuk materi yang saya sampaikan ini yaitu mengenai dampak mobilitas tenaga kerja di Indonesia di kala pandemi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa pandemi ini terjadi secara global dan semua merasakan dampaknya. Menurut ILO atau International Labour Organization, karena tindakan akibat pandemi berdampak pada hampir 27 miliar pekerja yang mewakili sekitar 81% tenaga kerja dunia. Sedangkan di Indonesia sendiri diterapkannya kebijakan dari pemerintah juga berdampak pada tenaga kerja, yaitu kebijakan PSBB, di mana kebijakan tersebut meliputi himbauan kegiatan belajar, bekerja, dan beribadah yang dilakukan dari rumah.
Dengan demikian, banyak perusahaan yang melakukan beberapa tindakan untuk pencegahan penyakit serta mengurangi kerugian karena dampak dari pandemi ini, di mana dilakukannya penrumahan para pekerja atau bahkan dilakukannya PHK terhadap para pekerja. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.